Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang statistika, penyajian dan pemusatan data. Apa yang dimaksud dengan data dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa penting untuk memahami penyajian dan pemusatan data? Ya, mempelajari penyajian dan pemusatan data membantu kita mengolah informasi secara logis, mengambil keputusan dengan yang lebih bijak, dan lebih siap menghadapi persoalan dunia nyata yang melibatkan data. Apa itu data? Data yaitu kumpulan informasi atau fakta yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jumlah siswa di kelas, hasil ujian matematika. Setelah itu, apa yang dimaksud dengan datum? Datum adalah satu nilai tunggal dalam satu kumpulan data. Contoh, nomor sepatu 6 siswa kelas 8 yaitu 38, 37, 40, 39, 38, dan 36. Maka yang disebut datum yaitu 36 atau 37 saja, atau 40 saja, atau 38 saja, ataupun 39 saja. Nah, itu yang dinamakan datum. Sementara bentuk penyajian data bisa bermacam-macam. Yang pertama yaitu bentuk tabel, yang kedua bentuk diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan bisa juga dalam bentuk diagram lingkaran. Yang diperoleh Sinta yaitu yang pertama siswa ukuran sepatu 32 sebanyak 10 siswa, ukuran sepatu 34 sebanyak 20 siswa, dan ukuran sepatu 36 15 siswa, dan ukuran sepatu 38 sebanyak 25 siswa. Nah, untuk membuat diagram batang, yang pertama kita harus menyiapkan sumbu XY. Kemudian setelah membuat sumbu XY, kita membuat beri skala pada sumbu X. Seperti ini, pada sumbu X ada banyak siswa yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Sedangkan pada sumbu X yaitu setelah itu gambar batang pada sumbu X, batang tegak sesuai dengan nilai pada sumbu Y. Contohnya, nomor 32 sebanyak 10, banyak siswanya 10, dan sepatu nomor 34 sebanyak 20 siswa, sepatu nomor 36 sebanyak 15 siswa, dan sepatu nomor 38 sebanyak 2. Selanjutnya yaitu cara membuat diagram lingkaran. Pada satu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besar setiap bagian menunjukkan banyaknya data yang dituliskan dalam satuan persentase atau besar sudut. Nah, ini contoh diagram lingkaran dalam persen dan diagram lingkaran dalam satuan derajat. Contoh soal, Sinta membantu ibu mendata jumlah buah yang terjual selama 1 minggu. Nah, ini buah semangka 30 biji, melon 50 kg, jeruk 25 kg, mangga 15 kg. Langkah yang pertama yaitu tentukan jumlah seluruh data, yaitu 30 ditambah 50 ditambah 25 ditambah 15 sama dengan 120. Kemudian, langkah kedua yaitu menghitung sudutnya. Caranya dengan rumus nilai setiap data dibagi nilai seluruh data dikali 360 derajat. Semangka 30 kali 120 kali 360 yaitu menghasilkan 90. Melon 50
bagi 120 kali 360 yaitu 150. Jeruk 25 dibagi 120 dikali 360 yaitu 75 derajat. Mangga dikali 15 per 120 dikali 360 derajat yaitu 45 derajat. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu membuat diagram lingkaran. Nah, untuk menentukan sudut pada diagram lingkaran yaitu menggunakan bantuan penggaris busur. Nah, pada gambar ini garis busur untuk semangka 90 derajat, berarti pada titik garis 90 sudut 90 derajat ini dikasih tanda titik, kemudian ditarik garis dari titik pusat lingkaran menuju sisi lingkaran. Kemudian begitu pula selanjutnya untuk menentukan sudutnya yaitu dengan cara bantuan busur sampai dengan garis terakhir yaitu jeruk. Kemudian kita tulis semangka 90 derajat, melon 150, jeruk 75 derajat, mangga 45 derajat. Selanjutnya, contoh soal untuk menjadikan diagram dalam bentuk satuan persen, yaitu Andre mendata hobi siswa di kelas 8 CSMP Harapan dengan data sebagai berikut: menulis 15, olahraga 20, melukis 10, membaca 5. Yang pertama sama menentukan jumlah seluruh data yaitu 15 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 50. Untuk langkah kedua, menentukan persentasenya dengan cara setiap data dibagi nilai seluruh data dikali 100%. Untuk menulis sama caranya kayak tadi, 15 bagi 50 kali 100% sama dengan 30%. Olahraga sama, melukis juga sama caranya, 10 bagi 50 kali 100% yaitu 250. Kemudian membaca yaitu 5 per 50 dikali 100% yaitu mendapatkan hasil 10%. Untuk selanjutnya untuk menentukan sudut pada diagram lingkaran, ini kita ubah dulu dari persentase ke derajat. Nah, ini 30 kali 3,6 sama dengan 108. 3,6 ini dari mana sih? Dari 360 dibagi 100 yaitu 3,6. Jadi 30 kali 3,6 yaitu 108, 40 kali 3,6 144 dan seterusnya. Kemudian kita buat diagram lingkaran dan dengan besar derajat sama kayak tadi ya, yang diagram dengan bentuk derajat sama menggunakan busur. Caranya sama ya kayak tadi, boleh dilihat ulang untuk menentukan besar sudutnya. Sampai terakhir menulis 30%, olahraga 40%, melukis 20% dan membaca 10%. Begitulah caranya. Kemudian diagram garis. Diagram garis adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk garis. Fungsi dari diagram garis yaitu menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan atau berhubungan. Contoh, Pak Budi menjual es teh manis di depan sekolah selama seminggu. Berikut adalah jumlah gelas es teh yang terjual dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, itu datanya boleh dilihat pada tabel. Dan untuk cara membuat diagram garis itu hampir sama kayak diagram batang. Yang pertama yaitu membuat sumbu X dan Y. Kemudian menentukan skala pada sumbu X dan diberikan nama-nama hari pada sumbu X. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan titik. Pada hari Senin ini kan 45. Nah, kita berikan titik pada
yang titik koordinat antara Senin dan 45. Kemudian Selasa juga sama, diberikan titik. Rabu diberikan titik pada 35 sesuai data. Kamis 25, Jumat 40 dan Sabtu 50 cup. Nah, kemudian itu kita tarik garis dari hari Senin sampai hari Sabtu. Penjelasan tentang penyajian data, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya.